Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulina Muhammadin al-mujtaba wal muqtafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Para saudara-saudaraku, seluruh kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini, saya juga mengingatkan kepada kita agar kita senantiasa mencintai dan menghormati para dzurriyyahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena tidak ada wujudnya atau tidak ada labetnya dalam bahasa Jawa, tidak ada asarnya kita ngaku mencintai Rasulullah tapi menafikan ahli baitnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Sayyidina Jibril alaihissalam ketika menidurkan Sayyidina Hasan dan Hasan membacakan qasidah Inna fil jannati nahran min laban li'aliyin wa husainin wal hasan li'aliyin wa husainin wal hasan. Kemudian beliau menambahkan lagi hubbu ahlil baiti fardun indanak wa bihadal hubbi la nakhshal mihan wa bihadal hubbi la nakhshal mihan. Itu adalah qasidah yang membuktikan bahwa di dunia ini, bahkan bukan hanya di dunia, di bumi dan di langit, semua penduduknya mencintai Rasulullah dan juga ahli baitnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terlepas dari banyaknya fenomena sekarang, dalam tanda kutip ada banyak habaib yang dikatakan nakal, ya kita maklumi, karena yang dimaksumkan Allah itu moyangnya atau datuknya baginda Nabi. Sedangkan para dzurriyyahnya yang mungkin saja akan melakukan kesalahan, tapi kita tidak boleh mencacinya, kita juga tidak boleh menghakiminya dan langsung menjelek-jelekannya. Saya dulu teringat dawuhnya beliau almarhum wal maghfurlah Romo Kiai Haji Maimun Zubair bin Kiai Haji Zubair Dahlan atau yang kerap disapa Mbah Mun. Itu dawuhnya seperti ini: anggap saja habaib atau yang dalam tanda kutip itu nakal, itu bagaikan Quran yang rusak. Artinya apa? Quran yang rusak ini Quran yang sudah tidak bisa lagi diambil manfaat, Quran yang tidak bisa lagi diambil atau dialap manfaatnya. Bahkan untuk membacanya bagi orang awam, membaca Quran yang rusak itu hukumnya makruh. Karena dikhawatirkan justru malah menyesatkan, karena Quran itu rusak. Maka sama, walaupun Quran itu rusak, Al-Quran tetaplah Al-Quran yang harus kita muliakan. Mau pegang, wudhu dulu, ditempatkan di posisi yang tinggi, dimuliakan, karena serusak apapun Al-Quran tetaplah Al-Quran. Tidak boleh untuk ditaruh di sembarang tempat dan harus tetap dijaga kesuciannya. Sama dengan hal itu, para habaib serusak apapun mereka, dalam tanda kutip bahkan sebejat apapun mereka, habaib tetaplah habaib yang di dalamnya mengalir darahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang haram bagi kita menumpahkan darahnya para habaib. Tetapi dalam konotasinya, habaib-habaib yang nakal itu tidak wajib kita ikuti, bahkan tidak boleh kita ikuti. Tetapi kita tetap memuliakan mereka, kita tetap menghormati mereka karena kehabaibannya itu. Lah tugas kita
kita ingatkan bila kita mampu. Jika kita tidak mau atau tidak mampu, kita diam, jangan mencaci dan jangan menghina. Karena apa? Mereka itu dijamin sendiri oleh Rasulullah SAW datoknya. Untuk itu, bagi kalian pecinta-pecinta Nabi SAW, cintailah Nabi beserta keluarga dan ahli baitnya. Semoga dengan kita wasilah mencintai para ahli baitnya Rasulullah, kita senantiasa didaku menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW dan kelak mendapatkan syafaatul udmah di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Bahkan keberkahan itu sendiri dirasakan oleh beliau Kiai Haji Maimun Zubair. Kiai Haji Maimun Zubair dalam hidupnya selalu bertawasul, selalu menggunakan namanya Sayyidina Khadijatul Kubra. Tapi kita lihat di akhir-akhir ini keinginan beliau selalu tercapai. Beliau ingin meninggal di hari Selasa, Allah kabulkan. Beliau ingin meninggal di tanah suci Makkah ketika berhaji, Allah kabulkan. Bahkan beliau dimakamkan di Ma'la, berdekatan satu komplek pemakaman dengan Sayyidatina Khadijatul Kubra dan guru tercinta beliau Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Karena di makam Ma'la itu menurut guru saya Kiai Haji Ahmadi Abdul Fattah LC, yang beliau itu 13 tahun mungkin di Makkah, di makam Ma'la itu tidak sembarang orang boleh dimakamkan di sana, karena itu termasuk pemakaman istimewa. Bahkan Raja Arab pun ketika meminta dimakamkan di sana tidak boleh sembarangan. Karena apa? Karena di sana diisi oleh para dzurriyyahnya Nabi Muhammad. Di antaranya ada keluarganya Sayyid Muhammad. Di antaranya lagi ada para sahabat-sahabat mulia. Di antaranya lagi ada ulama-ulama besar seperti ada Syekh Nawawi Banten dan lain sebagainya. Itu dimakamkan di sana. Itu Mbah Kiai Maimun Zubair mendapatkan apa yang beliau inginkan berkat wasilah kepada Sayyidina Khadijatul Kubra. Maka kita jika ingin mendapatkan keberkahan semacam itu, berhenti bagi kalian yang menjelek-jelekkan habaib. Dalam bahasa Jawa, nek gak setuju menengok. Kalau kalian tidak bisa mengikuti, diamlah. Jangan mencaci dan jangan menghina. Karena seberapa besar kesalahan para habaib itu, kita tidak boleh menghinanya, tidak boleh mencacinya, bahkan tidak boleh memusuhi habaib. Karena apa? Karena di dalam tubuhnya mengalir darahnya Rasulullah SAW. Bahkan Syekhina wa murabbi ruhina Al-Imam Al-Kutub Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Al-Banjari rahimahullah ta'ala, wali kutub agung, yang haulnya sampai hari ini berjuta-juta orang, berbondong-bondong orang datang kepada beliau. Beliau mengatakan, jangan terlalu sering membuat anak cucunya Rasulullah menangis. Karena kalau anak cucunya Rasulullah itu menangis, datuknya pasti menangis. Dan jika datuknya yaitu Rasulullah menangis, Allah akan murka. Maka sebisa mungkin kita mencintai ahli baitnya Rasulullah agar kita membuat Rasulullah bahagia. Kalau Rasulullah bahagia, Allah akan bahagia. Nah, Allah bahagia kepada kita. Apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan, pasti akan Allah penuhi dan Allah kabulkan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.